Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada pria yang selalu ada di pikiran seorang wanita, bahkan saat mereka tidak sedang bersama? Bukan karena wajahnya paling tampan, bukan karena hartanya paling banyak, dan bukan pula karena dia terus-menerus mengirim pesan setiap hari. Yang mengejutkan, ada beberapa teknik sederhana yang bekerja secara alami pada cara manusia mengingat seseorang. Teknik ini bukan sihir, bukan pelet, dan bukan manipulasi, melainkan kebiasaan yang membuat kehadiranmu terasa berbeda dari pria kebanyakan. Dalam video ini, kita akan membahas 4 teknik sederhana yang dapat membuat seorang wanita lebih sering memikirkanmu, sekaligus alasan psikologis mengapa teknik-teknik tersebut bisa bekerja. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena teknik terakhir sering diabaikan, padahal justru itulah yang paling berkesan. 1. Jadilah pendengar yang tulus. Banyak pria berpikir bahwa untuk membuat seorang wanita terkesan, mereka harus terus berbicara, menunjukkan pencapaian, atau berusaha terlihat sempurna. Padahal kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Salah satu kualitas yang paling berkesan adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti hanya diam saat dia berbicara. Mendengarkan adalah memberikan perhatian penuh terhadap apa yang sedang ia sampaikan. Saat dia bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya, impiannya, atau bahkan hal-hal kecil yang terjadi dalam kesehariannya, tunjukkan bahwa kamu benar-benar hadir dalam percakapan itu. Misalnya ketika dia pernah mengatakan bahwa minggu depan ia akan menghadapi presentasi penting atau ujian, cobalah mengingatnya. Beberapa hari kemudian, tanyakan bagaimana hasilnya. Hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga menghargai apa yang penting baginya. Banyak orang lupa bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa dipahami. Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi, ia akan merasa nyaman dan aman. Perasaan nyaman inilah yang seringkali membuat seseorang terus mengingat orang yang memberikannya. Selain itu, hindari kebiasaan memotong pembicaraan hanya untuk menceritakan pengalamanmu sendiri. Biarkan dia menyelesaikan ceritanya terlebih dahulu. Tunjukkan rasa penasaran dengan mengajukan pertanyaan yang tulus, seperti, lalu bagaimana perasaanmu saat itu? Atau, apa yang akhirnya kamu lakukan? Pertanyaan seperti ini membuat percakapan terasa lebih dalam dan bermakna. Kontak mata yang wajar, senyuman yang tulus, dan respons yang sesuai juga menjadi bagian dari mendengarkan. Kamu tidak perlu selalu memberikan solusi atas setiap masalah yang ia ceritakan. Terkadang yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Yang terpenting jangan berpura-pura mendengarkan hanya untuk mendapatkan perhatian atau membuatnya menyukaimu. Ketulusan adalah hal yang sulit dipalsukan. Jika perhatianmu tulus, hal itu akan terlihat dari caramu mengingat detail kecil, menghargai pendapatnya, dan membuatnya merasa dihargai sebagai pribadi. Pada akhirnya orang mungkin akan melupakan apa yang kita katakan, tetapi mereka cenderung mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersama kita. Jika setiap kali berbicara denganmu dia merasa didengar, dihargai, dan dipahami, maka kemungkinan besar namamu akan lebih sering muncul di pikirannya, bahkan ketika kalian sedang tidak bersama. 2. Miliki kehidupan yang menarik. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada pria yang tidak terlalu sering menghubungi seorang wanita, tetapi justru lebih sering dipikirkan, sementara ada pria lain yang hampir setiap hari mengirim pesan, namun kehadirannya terasa biasa saja? Jawabannya seringkali bukan terletak pada seberapa sering ia memberi perhatian, melainkan pada kualitas hidup yang ia jalani. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pria saat menyukai seseorang adalah menjadikan wanita tersebut sebagai pusat dari dunianya. Setiap pagi yang dipikirkan adalah apakah pesannya sudah dibalas. Setiap malam yang dipikirkan adalah bagaimana agar bisa terus mengobrol dengannya. Lambat laun, hampir seluruh waktu dan energinya hanya dihabiskan untuk mengejar perhatian dari satu orang. Tanpa disadari, hal ini justru membuat dirinya kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu identitas dan tujuan hidupnya sendiri. Pria yang memiliki kehidupan menarik bukan berarti harus kaya raya, terkenal atau memiliki ribuan pengikut di media sosial. Kehidupan yang menarik adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Ia memiliki impian yang sedang diperjuangkan, pekerjaan atau usaha yang ditekuni dengan serius, hobi yang membuatnya bersemangat, serta kebiasaan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Bayangkan ada 2 pria. Pria pertama selalu siap membalas pesan dalam hitungan detik. Hampir setiap waktunya dihabiskan untuk mencari perhatian. Ketika wanita yang ia sukai sibuk, ia merasa hidupnya ikut berantakan karena seluruh kebahagiaannya bergantung pada respons dari orang tersebut. Sementara pria kedua juga memberikan perhatian, tetapi ia tetap menjalani hidupnya. Ia memiliki target yang ingin dicapai, rutin berolahraga, membaca buku, mengembangkan keterampilan baru, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan tetap meluangkan waktu untuk keluarga maupun teman-temannya. Ketika mereka mengobrol, pria kedua memiliki banyak cerita, pengalaman, dan sudut pandang baru untuk dibagikan.
Percakapan terasa hidup karena ia memang menjalani kehidupan yang penuh pengalaman. Lalu, menurutmu siapa yang akan lebih mudah diingat? Kebanyakan orang akan memilih pria kedua. Alasannya sederhana. Manusia secara alami tertarik pada orang yang memiliki semangat hidup dan tujuan yang jelas. Energi positif seperti itu terasa menular. Selain itu, memiliki kehidupan yang menarik juga menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada apakah seseorang menyukaimu atau tidak. Kamu tetap berkembang, tetap belajar, dan tetap mengejar impianmu. Sikap seperti inilah yang memancarkan rasa percaya diri yang alami. Namun perlu dipahami, rasa percaya diri berbeda dengan sikap sombong. Orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu terus-menerus memamerkan pencapaiannya. Ia membiarkan tindakannya berbicara. Ia tidak sibuk mencari pengakuan karena ia sudah merasa cukup dengan proses yang sedang dijalaninya. Hal lain yang membuat kehidupanmu menarik adalah memiliki pengalaman baru. Cobalah sesekali bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, pelajari keterampilan baru, ikuti komunitas yang positif, atau lakukan aktivitas yang membuatmu berkembang. Selain membuat hidupmu lebih bermakna, pengalaman-pengalaman tersebut juga akan memperkaya cara pandangmu terhadap kehidupan. Yang paling penting, jangan pernah membangun kehidupan yang menarik hanya agar seseorang menyukaimu. Bangunlah kehidupan yang menarik untuk dirimu sendiri. Ketika kamu menikmati hidupmu, orang lain akan lebih mudah menikmati kehadiranmu. Ironisnya, saat kamu berhenti menjadikan seseorang sebagai pusat duniamu dan mulai fokus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, justru di saat itulah orang lain mulai penasaran. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang ia lakukan sekarang? Atau, Utamonara ia selalu terlihat memiliki energi yang positif. Pada akhirnya, daya tarik sejati tidak berasal dari seberapa keras kamu mengejar seseorang. Daya tarik lahir ketika kamu memiliki kehidupan yang penuh makna, tujuan yang jelas dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Orang yang seperti inilah yang seringkali meninggalkan kesan mendalam dan lebih mudah dikenang. 3. Ciptakan momen yang berkesan. Banyak orang berpikir bahwa agar selalu diingat oleh seseorang, mereka harus sering bertemu atau terus-menerus mengirim pesan setiap hari. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Yang membuat seseorang sulit melupakanmu bukanlah seberapa sering kalian berinteraksi, melainkan seberapa berkesan setiap momen yang kalian lalui bersama. Coba ingat kembali pengalaman dalam hidupmu. Mungkin ada seseorang yang sudah bertahun-tahun kamu kenal, tetapi hampir tidak ada kenangan yang benar-benar melekat di ingatanmu. Sebaliknya, ada juga orang yang mungkin hanya beberapa kali bertemu denganmu, tetapi hingga sekarang kamu masih mengingatnya dengan jelas. Mengapa? Karena ia berhasil menciptakan pengalaman yang meninggalkan kesan emosional. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Setiap kali seseorang merasakan emosi yang kuat, baik itu bahagia, nyaman, terhibur, maupun merasa dihargai, otak cenderung menyimpan momen tersebut lebih lama. Itulah sebabnya jika setiap pertemuan denganmu mampu menghadirkan perasaan yang positif, besar kemungkinan dia juga akan lebih sering mengingatmu setelah kalian berpisah. Namun, menciptakan momen yang berkesan bukan berarti kamu harus mengeluarkan banyak uang atau selalu mengajak ke tempat-tempat mewah. Justru, momen yang paling berkesan seringkali berasal dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, mengajaknya berjalan santai sambil menikmati matahari terbenam, mencoba makanan yang belum pernah kalian cicipi sebelumnya, mengobrol hingga lupa waktu di sebuah kedai kopi, atau membuatnya tertawa di saat ia sedang menghadapi hari yang melelahkan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa, tetapi dapat meninggalkan kesan yang mendalam karena melibatkan emosi yang tulus. Selain itu, jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri. Banyak pria terlalu sibuk berusaha tampil sempurna. Mereka berpikir harus selalu terlihat kuat, selalu tahu jawaban, atau selalu tampil tanpa celah. Padahal kesempurnaan bukanlah hal yang membuat seseorang mudah diingat. Yang lebih berkesan adalah keaslian. Tertawalah ketika memang ada sesuatu yang lucu. Ceritakan pengalaman hidupmu dengan jujur. Dengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Berikan pujian yang tulus, bukan sekadar rayuan. Sikap-sikap sederhana seperti inilah yang seringkali meninggalkan kesan jauh lebih dalam dibandingkan usaha untuk terlihat sempurna. Ada satu hal lagi yang sering diabaikan, yaitu kualitas percakapan. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol, tetapi isinya hanya basa-basi. Sebaliknya, percakapan yang singkat namun penuh makna bisa meninggalkan kesan yang jauh lebih kuat. Cobalah sesekali membahas impian, tujuan hidup, pengalaman masa kecil, atau pelajaran berharga yang pernah kalian alami. Percakapan seperti ini membantu membangun kedekatan emosional karena kalian saling mengenal lebih dalam sebagai manusia, bukan sekadar saling bertukar pesan. Perhatian kecil juga memiliki kekuatan yang luar biasa.
mengingat minuman favoritnya, mengucapkan semoga berhasil sebelum hari pentingnya, atau menanyakan kabarnya setelah ia menghadapi sesuatu yang sulit mungkin terdengar sederhana. Namun perhatian seperti ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli, bukan hanya hadir saat sedang ingin mendapatkan perhatian. Yang terpenting, jangan pernah memaksakan momen agar terlihat romantis. Momen yang paling berkesan justru lahir secara alami, ketika dua orang sama-sama merasa nyaman menikmati waktu bersama tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Pada akhirnya, orang mungkin akan melupakan hadiah yang pernah kamu berikan. Mereka mungkin juga lupa isi percakapan yang pernah kalian lakukan. Tetapi mereka hampir selalu mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersamamu. Jika setiap kali bertemu dengannya kamu mampu membuatnya merasa nyaman, dihargai, aman, dan bahagia, maka tanpa kamu sadari, kenangan tentang dirimu akan terus tersimpan dalam pikirannya. Dan ketika suatu hari ia mengingat momen-momen indah itu, kemungkinan besar orang pertama yang muncul di benaknya adalah kamu. 4. Berikan ruang, jangan terlalu mengejar. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan ketika menyukai seseorang adalah merasa harus selalu hadir setiap saat. Setiap pesan ingin langsung dibalas, setiap hari ingin terus mengobrol. Bahkan ketika percakapan mulai terasa sepi, muncul keinginan untuk mencari topik baru hanya agar komunikasi tidak berhenti. Niatnya memang baik, yaitu menunjukkan perhatian. Namun jika dilakukan secara berlebihan, perhatian bisa berubah menjadi tekanan. Coba bayangkan jika ada seseorang yang terus-menerus menghubungimu setiap saat. Baru beberapa menit tidak membalas pesan, ia sudah bertanya, "Lagi apa deh? Kok belum dibalas untuk menit?" Atau "Kamu marah ya?" Lama-kelamaan, hal seperti ini justru membuat seseorang merasa lelah karena tidak memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Hubungan yang sehat selalu membutuhkan keseimbangan antara kedekatan dan ruang pribadi. Setiap orang memiliki kesibukan, tanggung jawab keluarga, pekerjaannya, dan waktu untuk dirinya sendiri. Menghargai ruang tersebut menunjukkan bahwa kamu menghormati kehidupannya, bukan berusaha menguasainya. Memberikan ruang bukan berarti bersikap dingin, menghilang tanpa kabar, atau sengaja memainkan perasaan orang lain. Memberikan ruang berarti kamu tetap hadir dengan cara yang wajar. Kamu menikmati percakapan ketika sedang berbicara, tetapi kamu juga tidak panik ketika percakapan itu selesai. Pria yang percaya diri tidak merasa harus terus-menerus mencari validasi. Ia tahu bahwa hidupnya tetap berjalan baik sedang berbicara dengan wanita yang disukainya maupun tidak. Sikap tenang seperti ini seringkali jauh lebih menarik daripada sikap yang terlalu memaksa. Ada alasan sederhana mengapa ruang itu penting. Ketika seseorang selalu ada setiap detik, kehadirannya bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Namun ketika kalian memiliki jeda yang sehat, akan ada kesempatan bagi masing-masing untuk merindukan kehadiran satu sama lain. Pernahkah kamu tiba-tiba mengingat seseorang hanya karena melihat tempat yang pernah kalian kunjungi bersama, mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan, atau mengingat percakapan yang menyenangkan? Hal-hal seperti ini sering muncul ketika ada ruang untuk mengenang, bukan ketika komunikasi berlangsung tanpa henti. Karena itu, jangan takut jika sesekali percakapan berhenti. Tidak setiap hari harus ada obrolan panjang. Tidak setiap jam harus ada pesan baru. Yang lebih penting adalah ketika kalian berkomunikasi, percakapannya berkualitas, hangat, dan menyenangkan. Selain itu, gunakan waktu luang tersebut untuk terus mengembangkan dirimu. Fokus pada pekerjaan, belajar hal baru, menjaga kesehatan, atau menikmati hobimu. Dengan begitu, ketika kalian kembali berbicara, kamu memiliki pengalaman baru untuk dibagikan. Percakapan pun terasa lebih hidup daripada sekadar mengulang pertanyaan yang sama setiap hari. Yang perlu diingat, memberikan ruang bukanlah strategi untuk membuat seseorang cemburu atau penasaran. Jangan sengaja menghilang berhari-hari hanya untuk menguji apakah dia akan mencarimu. Hubungan yang sehat dibangun dengan kejujuran dan komunikasi yang baik, bukan dengan permainan emosi. Pada akhirnya, seseorang akan lebih nyaman berada di dekatmu jika ia merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Ketika kamu mampu menunjukkan perhatian tanpa bersikap posesif, hadir tanpa memaksa, dan peduli tanpa mengekang, hubungan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dan justru dalam ruang yang sehat itulah, seseorang memiliki kesempatan untuk merasakan arti kehadiranmu. Saat kamu tidak selalu ada di setiap detik, tetapi setiap pertemuan selalu meninggalkan kesan yang baik, kemungkinan besar dia akan mulai memikirkanmu dengan sendirinya, bukan karena dipaksa, melainkan karena ia memang menikmati kehadiranmu. Pada akhirnya, membuat seorang wanita terus memikirkanmu bukanlah tentang menggunakan trik atau memanipulasi perasaannya. Yang terpenting adalah menjadi pribadi yang tulus, percaya diri, memiliki tujuan hidup, mampu menciptakan momen yang berkesan, dan menghargai ruang dalam sebuah hubungan. Jika kamu mampu menerapkan keempat hal ini dengan konsisten, bukan tidak mungkin kehadiranmu akan meninggalkan kesan yang mendalam. Ingat, ketertarikan yang paling kuat bukan dipaksakan, melainkan tumbuh secara alami karena karakter dan sikap yang kamu tunjukkan setiap hari.
Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.